Itu di mana pada saat ini saya sedang mempelajari modul 1.4 yaitu tentang budaya positif, di mana salah satu aksi nyatanya adalah untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Dan perkenalkan terlebih dahulu ya, saya Tajuddin Akbar, dari angkatan 11, berasal instansinya dari SDN 152 Negara Condong yang tercinta ini ya, sekolah yang membuat saya semakin bangga gitu ya dengan kegiatan-kegiatannya dan sebagai sarana saya dalam melaksanakan pengembangan diri. Sebelum dimulai kegiatan, mari kita sepakati terlebih dahulu. Yang pertama, hadir sepenuhnya di dalam kegiatan disepakati boleh makan dan minum dengan tertib? Boleh ya. Saling hadir? Raise hand, raise hand ya. Raise hand ketika akan berbicara. Ada tambahan dari Ibu dan Bapak ikut kesepakatan di kegiatan kali ini? HP-nya di silent. Ya. Digunakan dengan bijak ya. Sebelum ke kegiatan inti atau pemaparan yang saya sampaikan, saya akan memberikan terlebih dahulu ice breaking supaya kita lebih fokus dalam kegiatan kali ini. Kegiatannya Ibu dan Bapak akan mempraktekkan apa yang saya katakan. Jika saya katakan BIM itu ya, BIM. Nah, saya katakan BIM berarti Ibu. Saya katakan BAM. Boleh dengan BIM. Nah, dengan Ibu kamu ya. Kita coba. BIM, BAM, BIM, BAM. Oke. Tambah lagi. Jika saya katakan BIM, berarti Ibu dan Bapak boleh betul. Ya. Nah, kita coba ya. BIM, BAM, BID, BIM. Oke. Kita coba lagi. BIM, BAM, BID. BIM, BAM, BID. BID, BAM. Itu jangan lupa ya. Oke, siapa yang bilang agak panjang? Siap, 1, 2, 3. Bim bam bidi bam. Bim bam bidi bam. Yang kedua, bidi bam bam bidi bam. Siap, 1, 2, 3. Bidi bam bam bidi bam. Oke. Siap, terima kasih. Ya, konsep pertama mengenai modul budaya positif ini ada beberapa poin. Yang pertama yang akan saya sampaikan itu adalah tentang perubahan paradigma belajar, di mana paradigma belajar yang kemarin kita lakukan dengan yang sekarang saat ini lagi booming gitu ya, atau sedang digalakan. Yang kedua kita terkait dengan disiplin positif. Yang ketiga itu kebutuhan dasar manusia. Yang keempat ada motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Selanjutnya ada keyakinan kelas, dan yang terakhir itu studi. Lalu yang pertama yaitu mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, pembelajaran yang sekarang sudah mulai berubah, ya, di mana
dalam pembelajaran paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Ya, selama ini kita sudah mengetahui sebelumnya adalah berdiferensiasi, tapi saat ini kita sudah memasuki yang namanya adalah terdiferensiasi. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan murid untuk mewujudkan murid yang selamat dan bahagia dengan menginternalisasi profil belajar. Oke, di sini saya menggarisbawahi yaitu terdiferensiasi. Ketika kita menggunakan kata berdiferensiasi, artinya kita membeda-bedakan murid yang ada di dalam kelas. Memang sejatinya murid-murid kita itu memiliki perbedaan-perbedaan yang khas dalam diri mereka. Akan tetapi kita dalam memperlakukan anak-anak tetap harus dalam kondisi yang adil, ya, yang sama rata. Tetapi mengapa dikatakan dengan ter itu mereka akan secara tidak langsung mengalaminya sendiri berdasarkan apa yang mereka butuhkan, sehingga bukan lagi kita menyediakan untuk 10 orang anak, 10 orang anak, tapi kita menyediakan satu kesatuan yang utuh, tetapi memfasilitasi setiap kebutuhan anak. Makanya sangat penting di awal kita melakukan asesmen awal, asesmen diagnostik. Bagaimana kebutuhan belajarnya, apa yang menjadi kesenangannya, apa yang menjadi cara mereka belajar, atau proses apa yang memudahkan mereka untuk mendapatkan informasi itu sangat dibutuhkan. Sehingga dalam melakukan satu pembelajaran kita dapat menggunakan berbagai media, berbagai metode, berbagai strategi sehingga dapat memfasilitasi semuanya. Lalu, nah di sini saya juga garis bawahi dengan kebutuhan dan tahap perkembangan murid. Ya, kebutuhan anak dalam pembelajaran paradigma baru kita harus ibarat katanya adalah menghamba kepada murid. Menghamba kepada murid bukan kita berarti sujud-sujud kepada murid, bukan seperti itu. Tetapi kita itu menghamba untuk melayani segala kebutuhan yang kebutuhan yang ada pada diri murid, baik itu dari minatnya, dari bakatnya, terus dari cara belajarnya, ya, sehingga kegiatan pembelajaran dapat memenuhi kebutuhan para murid. Lalu saya garis bawahi adalah mewujudkan murid yang selamat dan bahagia. Secara garis besar pembelajaran yang kita berikan kepada anak ujung-ujungnya adalah mempersiapkan mereka untuk siap berada di kondisi dunia nyata, yang berada di masyarakat, sehingga ujungnya adalah anak-anak bisa selamat di dunia dan selamat, dan melalui bahagia pembelajaran yang menyenangkan, yang membahagiakan. Karena ada juga yang mengatakan bahwa ketika kita bahagia maka apapun informasi yang kita dapat bisa dengan sangat mudah diperoleh. Lalu di terakhirnya saya menambahkan dengan internalisasi profil pelajaran Pancasila sebagai salah satu tujuan pendidikan di Indonesia adalah goalnya itu adalah saat ini adalah profil pelajar Pancasila. Meskipun penanaman karakter ini tidak bisa kita lihat secara instan dalam 1 tahun, tetapi kita di sini harus menginternalisasikan, membiasakan, membudayakan kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa menggunakan profil-profil pelajar Pancasila. Masih ingat itu pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Yang pertama itu adalah beriman bertakwa kepada Tuhan. Selanjutnya ada mandiri, terus bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan kebinaikan. Di sini yang nampak adalah dimensi di dalam profil pelajar Pancasila. Di dalam dimensi tersebut ada elemen-elemen. Jadi ibarat katanya kalau kita ketercapaian menuju beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa ada elemen apa saja. Jadi di dalamnya ada iman kepada Tuhan, kepada manusia, kepada alam, kepada negara, sebagainya. Terus di kreatif itu menyampaikan ide, membuat karya gagasan yang baru, yang bernalar kritis.
bagaimana anak memproses gitu ya, dan memperoleh informasi. Oke, disiplin positif. Seringkali kita mengetahui dengan adanya kata disiplin yaitu dimaknai dengan adanya kepatuhan terhadap sesuatu. Itu tidak. Bahwa anak yang disiplin itu adalah anak yang patuh kepada aturan kepada sesuatu. Tetapi seringkali seseorang itu melakukan kepatuhan cenderung menghubungkan kata disiplinnya dengan ketidaknyamanan. Ya, kadang-kadang anak-anak merasa tidak nyaman dengan aturan yang ada. Sehingga mengapa mereka melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut? Mungkin saja karena ada rasa ketidaknyamanan terhadap aturan tersebut. Faktor apa ketidaknyamanan tersebut? Kita akan pelajari. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Jadi disiplin itu tidak hanya yang mematuhi apa yang ada pada peraturan, tetapi disiplin juga bisa terhadap dirinya sendiri, terhadap apa yang mereka yakini. Ya, sebetulnya mereka itu melakukan hal tersebut berdasarkan keyakinan apa yang mereka yakini terhadap dirinya. Nah, ketika anak-anak memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal melalui motivasi intrinsik bukan ekstrinsi. Tadi adanya aturan, adanya ketakutan terhadap kita, terus adanya kita memberikan penghargaan, memberikan imbalan, itu adalah salah satu motivasi ekstrinsi, motivasi yang ada di luar diri anak. Ya. Saya garis bawahi adalah melalui motivasi. Ketika anak meyakini adanya nilai kebaikan yang harus dia lakukan, dan pasti itu dia akan lakukan semua. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan dan menunjukkan perilaku baik tanpa paksaan serta ancaman. Jadi cara penerapan disiplinnya adalah menumbuhkan kesadaran tentang dirinya, meyakini apa yang diyakini oleh dirinya, sehingga mereka melakukan perbuatan itu tanpa ada paksaan, tanpa ada sorotan bahkan. Nah, sekarang apa sih yang mendasari tingkah laku murid di sekolah? Menurut Bapak dan Ibu, ada yang mau berpendapat? Kebiasaan di rumah. Apa yang menjadi perilaku di sekolah? Ada kebiasaan di rumah. Pola pendidikan orang tuanya. Ada lagi? Lingkungan sekitar, lingkungan ya. Berarti tadi kebiasaan di rumah, terus lingkungan sekitar, terus pola asuhnya. Berarti ada orang yang mempengaruhi dia, atau ada faktor yang di luar diri anak yang mempengaruhi kita. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang mempengaruhi tingkah laku anak-anak yang berperilaku. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima ya, mereka itu dapatkan dari mana? Di rumah ada, di lingkungan ada, di sekolah pun ada. Ketika merasa ada yang tidak nyaman atau yang tidak terpenuhi, maka mereka akan menunjukkannya. Ketika di rumah tidak terpenuhi, mereka akan mencarinya di sekolah. Ketika di sekolah ada yang tidak terpenuhi, bisa cari di rumah atau di rumah. Ini ada beberapa kuesioner ya, yang bisa Ibu dan Bapak terapkan kepada anak-anak kalau kita ingin mengidentifikasi apa kebutuhan yang diperlukan atau kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi. Oke, di sini saya senang berteman, terus mudah bagi saya berbicara dengan siapapun. Ini nanti minta kepada anak untuk melihat jawaban. Ya.
atau kalau di anak mungkin bisa belajar ya. Ini sangat baik dengan apa yang saya lakukan, karena saya sangat penting bagi saya. Ini pernah saya lakukan juga, diberikan kepada anak-anak, lalu dianalisis dan dikelompokkan. Itu jika skala yang tertingginya ada di kolom nomor 1 sampai 10, maka kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa syukur. Lalu jika skor tertinggi ada di kolom nomor 11 sampai 20, itu tentang kekuasaan. Lalu di nomor 21 sampai 30 itu di kebutuhan dasar kebebasan. Dan yang terakhir di 31, jika skor tertingginya ya, nanti kita jumlahkan setiap barisnya, maka di 31 sampai 40 tentang kesenangan. Dan ketiga, ibu dan bapak guru hebat untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang didasari keyakinan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ini ada dalam hal yang salah satu kebutuhannya adalah ambil contoh kebahagiaannya dengan guru-guru seorang petani dalam masyarakat sama kewajibannya dengan seorang ibu yang melakukan hanya dapat beruntung dia dapat beruntung melihat kemana kabur berikut dan langit masih kuat pekerjaannya dengan yang berlanjut di tanah tadi dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku guru mendasarkan guru mendukung murid dan memenuhi kebutuhan pada akhirnya, dia tersebut tidak seorang kami dan menyatakan kami kebutuhan masing-masing. Dia bisa memenuhi kebutuhan kami tersebut dapat berbuat Dr. William Blaser, seorang psikiater yang Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan yang bagus, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kita memiliki kebutuhan dasar murid tumbuh dengan seimbang dan sebaliknya, kita kebutuhan dasar lebih dari baik, maka seseorang akan memiliki kondisi yang baik, bisa sedih, dan
biasanya kan belajar sama suka pada gurunya. Mereka juga suka belajar. Bukan tidak ada kebutuhan dan kebiasaan. Mungkin harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan memilih. Beri mereka kebebasan bukan berarti biarkan mereka melakukan saja. Mereka beri mereka kesempatan untuk membuat pilihan. Mereka memberi mereka kesempatan untuk mencoba. Kemudian metode pembelajaran dengan baik juga akan pembelajaran dari konsepsi dengan guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka. Baik untuk membantu murid lebih diri dan memiliki motivasi. Karena kebutuhan dan kebebasan dasarnya adalah kebutuhan untuk sendiri, memiliki ekonomi, lingkungan, dan mampu mengendalikan guru yang tepat adalah kebutuhan kesenangan. Mereka adalah guru tanpa rasa senang. Bahasa memberikan kebutuhan atau kesenangan yang baik. Jangan diabaikan kebutuhan murid berpuasa sama luas. Murid jangan ragu untuk tidak sengaja masukkan kegiatan yang menyenangkan pada kelas. Murid-murid dengan kebutuhan bahasa kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk melakukan sukses. Dan terakhir, kepercayaan dan kebiasaan. Tindakan bisa memudahkan mereka mampu dan melalui hasil. Sebaiknya juga disebutkan untuk membuat keputusan tentang hal yang tidak terdekat dan tidak bisa dikontrol. Murid yang telah memiliki kesulitan, seringkali mereka masih tidak mudah bergaul dengan kehidupan sendiri. Namun dia tak tahu dan mampu dalam hidup. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar atau penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengatur sebelum menggunakan membuat service dan merasa kegagalan dalam berkomunikasi. Ibu dan guru sangat penting bagi kita untuk mengetahui dan tindakan murid agar kita memahami alasan dan sikap dan tindakan. Jika murid berperilaku buruk atau melanggar aturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka dia mungkin perilaku alasan dan tindakan yang diinginkan. Melalui catatan dengan guru dalam pembicaraan di PSID, murid akan belajar dengan bersikap kreatif dalam mengenali kebutuhan yang bisa mereka alami dan mereka lakukan. Jika guru mengajarkan perilaku murid baik, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana dan akan menjadi bagian dari kebutuhan. Ibu akan mencoba nanti akan menjadi guru yang lebih baik dan memahami kebutuhan dasar murid, mengenalkan diri mereka menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Kalau tidak bahagia, ya beda 5 kebutuhan dasar manusia ya yang harus kita ketahui dari anak-anak kita, karena dari kebutuhan dasar ini yang akan menimbulkan ketika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi dan tidak dapat, maka akan menunjukkan atau menimbulkan perilaku yang tidak baik pula atau tidak sesuai dengan apa yang kita yakini. Nah, tadi di bertahan hidup yaitu tadi tentang apa? Keadaan fisik, gitu ya, bahwa kebutuhan mereka makan, minum, gitu ya, keluarga. Kalau kita lihat orang-orang yang atau murid-murid yang berada pada keluarga yang di bawah garis kemiskinan, gitu ya, mereka akan menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan murid-murid yang lain, gitu ya. Ada yang pendiam, gitu ya. Ada yang juga mereka melakukan tindakan yang
keras juga. Terus kasih sayang, tadi kaitannya adalah tentang keluarga. Tadi kasih sayang di keluarga, rasa diterima di sekolah pun bisa kita penuhi. Misalkan dengan apa yang mereka lakukan kita berikan, kita merasa menerima mereka gitu terhadap apa yang mereka tunjukkan. Terus kita pahami bahwa mereka itu butuh kasih sayang. Lalu penguasaan. Ketika ada murid yang menunjukkan sikap ini loh saya, ini saya dulu. Nah kita pahami ternyata ada kebutuhan terhadap penguasaan yang mereka lakukan. Kita apresiasi dengan cara yang seperti apa gitu. Kira-kira ketika ada yang murid yang selalu ingin maju ke depan, kita apresiasi dengan seperti apa? Ya, itu diberikan kepercayaan, selalu diberikan apresiasi bahwa kamu bisa. Kita berikan pengakuan bahwa dia itu betul-betul bisa. Terhadap yang saya lakukan ketika, kenapa sih kalau kita lihat di kondisi sekolah dasar yang paling mereka takuti adalah pelajaran matematika, gitu ya. Karena sejauh ini apa yang mereka lakukan itu, apa yang mereka kerjakan ketika salah sudah saja salah, gitu ya. Tanpa kita ada koreksi atau kita tuntun mereka sehingga apa yang mereka belum bisa itu menjadi bisa, dan kita akui bahwa kamu sekarang sudah jadi bisa. Hal sekecil itu yang akan membuat tumbuh di dalam dirinya untuk terus berusaha mencapai penguasaan selanjutnya. Ya, kebebasan. Nah, di sini kenapa sih anak-anak suka lari? Gitu ya. Kenapa sih anak-anak suka kadang-kadang ada di bawah hujan? Gitu ya. Berarti mereka butuh dengan adanya kebebasan. Berarti kita harus fasilitasi mereka gunakan metode pembelajaran, strategi pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada mereka. Mau mereka sambil berlari, mau mereka sambil bergerak, mau mereka pembelajarannya hiburan. Oh iya, satu lagi yaitu kesenangan. Ya, tadi pembelajaran yang bahagia. Ketika anak-anak merasa senang, merasa bahagia, apa yang dilakukannya sesuai dengan yang mereka inginkan, maka apapun informasinya akan dapat bersama dengan baik. Apapun informasinya akan ditangkap dengan lebih baik dibandingkan ketika mereka merasa. Nah, selain dari 5 kebutuhan dasar tadi, gitu ya, apa yang menjadi alasan mereka, terus juga ada motivasi perilaku manusia atau perilaku murid yang ditunjukkan murid di sekolah. Yang pertama ada motivasi eksternal, ya, berarti motivasinya yang berada di luar diri anak. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, mereka akan menunjukkan perilaku baik karena mereka menghindari hukuman, karena mereka menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, mereka melakukan sesuatu ternyata untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh misalnya anak-anak ketika mau ke depan, siapa yang mau ke depan? Mengerjakan ini, siapa yang menjawab ini? Ke depan kerjakan. Diberikan imbalan, diberikan misalnya bintang, diberikan permen, diberikan bacang, ya. Berarti di situ ada imbalan yang mereka harapkan. Nah, itu secara eksternal. Tapi dalam motivasi internal ada dorongan. Ketika mereka melakukan sesuatu itu, dorongan yang munculnya atau yang dirasa oleh anak adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh misalnya ibu dan bapak datang ke sekolah, kenapa tidak terlambat? Bertanggung jawab, punya tanggung jawab bahwa sebelum lonceng berbunyi saya sudah datang untuk mempersiapkan diri sebelum masuk kelas. Berarti sudah masuk ke
motivasi. Ya. Padahal di sekolah tidak ada aturan, misalnya contoh misalnya kalau di sekolah tidak ada yang telat 3 bulan di SP, tidak ada anaknya. Terus dalam sebulan telat tidak ada kan? Berarti di sini kita guru-guru sudah memiliki motivasi bahwa kita itu datang ke sekolah karena kita yakini gitu ya bahwa ketika begitupun dengan anak, ketika anak-anak memiliki motivasi dalam dirinya secara internal, maka mereka memiliki keyakinan atas apa yang mereka lakukan. Nah, motivasi perilaku manusia pengertiannya adalah merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi selain dari kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, ternyata ada motif lain. Nah, tadi motivasi yang pertama adalah motivasi eksternal, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi eksternal. Nah, kalau ibu dan bapak lihat dari sini, dari ketiga motivasi ini, manakah yang lebih baik? Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini kalau anak-anak, jika anak-anak sudah memiliki atau menyadari nilai-nilai kebajikannya yang mereka sadari dengan diri sendiri, maka apapun yang mereka lakukan itu akan berdampak positif terhadap perilaku. Apalagi mereka sudah tanggung jawabnya, terus mereka yakini, terus saling menghargai, mereka yakini. Ketika kita di kelas itu tidak takut, belajar dengan sungguh-sungguh, pasti akan seperti itu. Jadi ya berkaitan dari 5 kebutuhan dasar, terus motivasi anak. Apa yang akan kita lakukan jika murid kita menunjukkan perilaku yang tidak baik atau tidak sesuai? Ada yang mau berpendapat? Boleh. Itu kadang tiga-tiganya sekali Apa tuh bola tiga-tiganya? Boleh kesini ya. Ketika misalnya dia terlambat, berarti kan tidak mendapat minta itu kan hukuman ya. Terus kadang konsekuensi juga termasuk ya. Terus kadang juga kalau ini suka pakai restitusi, jadi saya menyadarkan dirinya sendiri. Kenapa sih berbuat seperti itu? Jadi tiga-tiganya. Kadang kita melakukan tiga-tiganya menurut dari beberapa. Nah, boleh ada dari yang lain ibu dan bapak? Tidak baik ya. Ya, biasanya menasehati. Oh, coba menasehati. Oke. Menasehati masuk ke daerah mana gitu ya? Tapi dengan cara menasehati. Cara menasehatinya seperti apa? Misalnya kalau kamu melakukan sesuatu akan begini. Anaknya bagaimana pada saat itu? Oh dia, berarti ibu yang setelah itu dia ada lagi ibu dan bapak? Kita refleksi aja ya, bapak. Kita merefleksi. Kira-kira yang sering kita lakukan itu di tiga ini apa saja? Yang mana? Yang paling sering. Hukuman. Konsekuensi. Restitusi apa? Oke. Nah, bedanya apa sih Bu? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, hukuman itu kita berikan tindakan kepada anak ketika anak melakukan perilaku yang tidak sesuai, tetapi tidak sesuai dengan kesalahannya. Ya, misalnya anak
datang terlambat, suruh di KPC. Nah, gitu ya, sudah sesuai gitu ya. Berarti apa yang mereka lakukan, tetapi imbalannya tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Nah, sedangkan konsekuensi itu adalah tindakan yang kita berikan kepada anak yang berperilaku tidak baik, tetapi tindakannya sesuai dengan kesalahannya. Contoh misalnya anak ketika di kelas tangannya ngopepan ke kedai cici gitu ya, menjatuhkan tempat minum temannya, maka konsekuensinya bersihkan. Jadi sesuai dengan kesalahan yang mereka lakukan. Sedangkan restitusi, itu restitusi. Ya, restitusi itu kan dasarnya dari re dan situasi. Kalau saya menyimpulkannya re dan situasi, itu mengembalikan situasi, dikembalikan kepada kebaikan. Ketika anak melakukan hal yang tidak baik, kita kembalikan posisinya menjadi baik lagi. Kembalikan ke kelompok anak-anak yang baik. Dengan cara apa? Caranya itu anak-anak tadi kita gali dulu kenapa mereka melakukan hal tersebut. Kita analisis dari jawabannya, apa kebutuhan dasar yang mereka tidak terpenuhi. Setelah itu kita tanyakan apa yang mereka yakini tadi, motivasi intrinsik yang kamu lakukan itu betul atau salah. Biarkan anak yang menjawab. Jadi jangan tadi kalau yang ibu cucu lakukan ceramah gitu ya, apa namanya, menasehati terus dari kita, tapi tidak ada dari anak. Sehingga motivasi melakukan perubahannya adalah dari gurunya, dari ekstensi, dari luar. Nah, apa yang munculnya? Apakah takut? Atau kamu besok berbuat baik nanti sampai kasih 5.000? Nanti besoknya nunggu dari 5.000 gitu ya. Nah, makanya muncullah rasa nilai dari diri. Ketika mereka melakukan kesalahan, apa sih yang harus mereka lakukan sehingga menjadi lebih baik? Oke, ini Bu, terbaca kan Bu? Remang-remang. Saya bacakan ya Bu ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena sekolah. Hukuman? Setuju hukuman? Ya, jawabannya sanksi atau konsekuensi. Kesalahannya terlambat, kita tidak akan terlambat. Ya. Lalu yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Jadi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Kembali lagi. Dari 3 ini kira-kira mana yang dampaknya kurang atau sangat kecil ke yang paling besar dampaknya? Urutannya dampak positifnya. Yang positifnya kecil ke hukuman, konsekuensi. Berarti konsekuensi tadi ibu dan bapak mengatakan lebih banyak ke konsekuensi juga ya Bu. Padahal hanya tinggal 1 tahapan lagi ibu bisa melaksanakan restitusi. Kalau hukuman mungkin sekarang itu sudah banyak tidak digunakan ya. Tapi kita lebih ke konsekuensi. Tapi yuk kita coba sama-sama, kita bersama melakukan
kegiatan seperti apa kan? Nah, oh, boleh, boleh. Kalau misalnya si anak di sekolah dia berbilang kasar ya. Kemudian ini nggak tahu ya masuk rumah apa didenda 5.000. Nah, terus sedang protes. Si guru tidak mau menerima karena itu sebelumnya anak sudah membuat kesepakatan bahwa jika berbicara begitu anak dihukumnya begitu. Kata itu masuk ke hukuman karena sebelumnya anak sudah membuat kesepakatan keras. Berarti hukuman yang kita berikan itu berdasarkan kesepakatan kelas. Berarti kesepakatannya kita lihat dalam kesepakatan ketika berkata kasar didenda 5.000. Apa nilai kebajikan? Nilai yang di dalam kesepakatan itu apa? Bukan tidak boleh berkata kasar, tapi kesepakatannya yang harus kita rubah. Jadi jangan gunakan misalkan bayar 5.000. Itu berarti masih tata tertib yang lama gitu ya. Nanti kita bahas. Jadi kesepakatannya dirubah lagi. Ibaratnya menyepakati atau mengajak untuk melakukan hal-hal yang positif, yang memiliki nilai-nilai yang baik. Tuh, jadi yang harus dirubah karena sudah terlanjur, berarti yang harus dirubah adalah kesepakatan. Jangan sampai anak melakukan hal tersebut terus didenda. Ya memang anak yang lain pasti menganggapnya tidak menjadi kesalahan karena sudah disepakati di awal. Tapi kita yang sebagai orang dewasa yang berada di sekitar anak kita harus melakukan kesepakatan. Nanti ya kita ke jadi kalau disebut hukuman gitu ya, karena tidak sesuai, tetapi ada di kesepakatan sehingga menjadi ya, gitu ya. Kesepakatannya dirubah menjadi kata-kata yang positif. Ini tadi dia. Nah, ini tadi ada hukuman, konsekuensi, dan retribusi. Ketika kita selalu memberikan hukuman, maka yang muncul adalah identitas yang gagal pada diri kita. Ya. Kenapa identitas gagal? Ketika kita memberi hukuman, maka yang muncul adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi pada mereka. Karena tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Telat, suruh buka PC, ya. Tidak nyaman, sudah jelas. Ya, ketika upacara tidak menggunakan sepatu hitam karena ketahuan suruh dibuka sepanjang hari tidak pakai sepatu, tidak nyaman, mereka akan merasa malu. Itu pun sama. Nah, di sini ketika hukumannya tentang dua orang yang bertingkah, yang berinteraksi gitu ya atau bertengkar, memang korban akan merasa diadili, tetapi yang dihukum merasa tidak adil, gitu ya. Korbannya ketika karena saya dibully misalkan atau saya dipukul, orang ini diberikan hukuman, dia merasa adil, ya karena adil. Tapi yang melakukannya dia merasa tidak adil. Murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Ya. Makanya muncul apa? Peraturan terus dilanggar. Ya, itu menunjukkan agresi. Ya, itu tidak boleh. Terus sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya. Ketika hukumannya tidak menakutkan bagi dirinya, maka dia akan melakukannya. Karena tingkat ketakutan setiap anak itu akan berbeda. Beda, ya. Iya mah, karek dipanggil, terus, iya mah, nembak, gitu kan? Karena ya. Ketika dipanggil, nembak. Ya ada. Saya juga ada ya. Terus berlaku hanya pada sebuah nah ini untuk tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Ketika hukumannya kita lakukan di sekolah, berarti hanya berlaku di sekolah. Tapi ketika di rumah, mereka akan melakukannya atau mengulangi lagi. Peraturannya adalah kamu harus ya, sering muncul pernyataan seperti ini.
aturannya tidak boleh telat, berarti kamu harus ya. Murid atau anak membenci peraturan, sehingga dampak selanjutnya akan membenci terhadap peraturan dan muncul tadi peraturan itu untuk dilanggar. Jangan sampai seperti itu. Nah, tapi ketika kita melakukan konsekuensi atau restitusi dengan disiplin ini akan memunculkan identitas yang sukses. Kita analisis tadi berdasarkan urutannya bahwa dampak yang terbesar adalah restitusi. Sesuatu harus terjadi. Ketika kita melakukan sesuatu, ada akibatnya. Ya. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Ya. Jadi hanya sebatas setelah melakukan kesalahan. Korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Berarti masih ada rasa tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Ketika kita melakukan konsekuensi, diberikan tindakan sesuai dengan kesalahannya, apakah kita harus lihat lagi apakah anak tersebut masih melakukan hal tersebut? Apakah kita akan melakukan tindakan yang sama? Tidak. Ketika kita berikan konsekuensi yang sama, anak tidak berubah, pasti kita akan mencari lagi. Apa peraturannya? Nah tadi apa peraturannya? Yang bicara kasar 5.000. Mampukah kamu melakukannya? Coba tanya. Mampukah? Biar 5.000 mampu terus ya. Kata kasar kalau seperti itu ya. Murid anak menghormati peraturan. Minimal di sini di konsekuensi anak itu akan menghormati. Tapi di restitusi merupakan pilihan. Pilihan bagi anak diberikan kebebasan apa yang akan mereka lakukan setelah menyadari kesalahannya. Yang harus dibawa garis bawahi adalah mereka juga harus sadar atas kesalahannya. Ketika anak merasa sudah tahu sadar terhadap kesalahannya, berikan pilihan, berikan kesempatan mereka untuk menjawab bagaimana cara mereka memperbaiki kesalahan. Menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Insya Allah kalau mulai dari dirinya, maka dia akan ingat. Terus korban mendapatkan ganti. Murid anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Karena fokus pada pemecahan masalahnya. Anak menyadari masalah dalam dirinya. Anak memvalidasi perilaku salahnya. Ya. Ini sebagai contoh saja yang saya lakukan kemarin di kelas saya itu yang silpi, ya. Silpi itu 3 minggu tidak masuk di hari Rabu. Ya. Kemarin saya ngobrol, melakukan restitusi, pendekatan, bagaimana alasannya apa, terus apa yang akan dia lakukan. Ternyata kemarin hari Rabu bisa masuk. Mudah-mudahan itu bisa terus lanjut. Terus yang saya lakukan juga di Humaira, mungkin Ibu dan Bapak sudah tahu ceritanya Humaira di kelas 5 itu tidak masuk, ya, karena kegiatannya itu dia sering main HP di malam. Saya tanya, ya dialog bertanya seperti biasa, berkomunikasi seperti biasa, tidak menempatkan diri sebagai orang dewasa terhadap dirinya, terus juga menanyakan alasannya kenapa, terus menanyakan ketika kamu melakukan hal tersebut apa akibatnya bagi dirinya, terus meminta kamu untuk di kelas 6 ini akan seperti apa, jika kejarannya kamu mau apa, mau lulus atau mau bagaimana, mau belajar. Alhamdulillah sampai hari ini baru 2 hari nggak masuk. Betul 2 hari. Itu pun hari Kamisnya udah sakit panas, Jumatnya nggak masuk, Seninnya baru berubah, Selasanya masuk lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa terus berlanjut ke depan. Itu dari kegiatan restitusi ini. Nah, ini perbedaan. Contoh kasusnya adalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Masih ada PR? Gak usah ya. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi itu adalah
adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, jadi mereka memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, itu lebih baik. Ketika kita gali apa yang menjadi alasannya, terus kita analisis kebutuhan apa yang tidak dia dapatkan, ya, kita berikan perlakuan di kelasnya, maka akan ada mulai muncul perilaku yang berubah. Nah, ini ciri-ciri restitusi yang harus kita ingat ini, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Bisa ibu ungkapkan dengan pernyataan atau pernyataan kepada anak ketika anak melakukan kesalahan. Bapak atau ibu di sini bukan mau tahu kesalahan kamu, tapi bapak mau kamu kita mencari solusi dari ketidaksesuaian perilaku. Ya, jadi bukan menebus kesalahan, bukan mencari kesalahan, tapi kita memperbaiki kesalahan yang mereka. Yang kedua, muncul memperbaiki hubungan. Ya, ketika kita melakukan restitusi ini, berdiskusi, berkomunikasi dengan anak dengan baik, maka kita akan menjalin hubungan yang baik dengan anak. Terus tawaran, bukan paksaan. Ya, kalau tadi Bu bayar 5.000 jatuhnya paksaan. Tapi kita tawarkan, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Kira-kira kalau misalkan ini masih terjadi, kira-kira seandainya ke depan hal tersebut harus terjadi, maka apa yang akan kamu lakukan supaya hal tersebut tidak terjadi? Jadi biarkan dia untuk mengolah nilai dalam kepercayaan yang ada di dalam diri. Selanjutnya menuntun untuk melihat ke dalam diri. Betul. Kita itu dalam melakukan restitusi, biarkan, tanyakan mengapa dia melakukan hal tersebut. Ya. Mengapa hal tersebut kamu lakukan? Apakah kamu merasa itu salah atau tidak? Atau mungkin bisa saja melihat ke dalam diri tadi, kita sambil menganalisis dari 5 kebutuhan dasar. Ya. Kalau saya seringnya mengatakan sudah sarapan dulu, gitu ya. Tadi pagi salam nggak sama ibu bapak, gitu ya. Hal-hal yang seperti itu kita bisa menganalisis dari 5 kebutuhan dasar. Nah, mencari kebutuhan dasar yang mendasari kita. Kalau ini sudah kita ketahui dan pas, terus sesuai dengan apa yang benar terjadi pada anak, maka tindakan kita akan cepat dalam merubah hal tersebut. Tapi ketika tindakan kita tidak sesuai dengan kebutuhan dasar, maka akan terjadi pengulangan. Maka lakukanlah restitusi kembali, tetapi bukan dengan perlakuan yang sama seperti konsekuensi. Kalau konsekuensi telat, berarti nambah waktu, kan terus seperti itu. Tapi kalau telat, kita lakukan restitusi, apa yang menyebabkan telat? Ternyata setelah direstitusi masih melakukan, berarti ada solusi dari diri anaknya yang salah gali lagi. Cara apa lagi yang dia bisa? Kalau yang kemarin, yang Silvi itu ternyata satu, setiap hari Rabu dia selalu dibawa sama ibu dan ke neneknya. Sedangkan di sini bersama anaknya. Ketika hanya kerja, alasannya tuh tidak bisa nyebrang. Nah, maka saya tanyakan, kira-kira cara apa yang bisa dilakukan? Dia ingat, oh Pak ada temannya, tapi malah jadi jauh. Tapi kan nanti perginya jadi bareng, bisa nggak? Oh iya, saya pergi dulu ke rumah temannya dari pagi itu, nggak apa-apa. Ya berarti bisa sekolah, kan Silvi mau sekolah. Inginnya dia bersekolah, karena tidak berani nyebrang, katanya itu alasannya. Tidak berani nyebrang, terus kalau pas nyebrang, pas berani diklakson. Jadi luas, seperti itu. Nah, mudah-mudahan alasannya memang muncul dari dirinya secara benar.
Terus ini mengumpulkan dan fokus pada solusi. Karena ketika anak mengungkapkan solusinya berdasarkan pemikirannya, insya Allah hal tersebut yang akan diraih. Nah, ada 5 posisi kontrol restitusi. Ketika kita melakukan restitusi, kita sebagai guru akan berperan seperti apa? Ada 5 posisi kontrol. Di sini ada pembuku, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira mana yang kurang baik? Oh. Terus teman, pemantau, manajer. Sejauh ini kita refleksi diri kita, posisi mana yang sering kita lakukan terhadap anak-anak? Membuat rasa bersalah. Oke. Kalau Pak Haji pemantau. Karena banyak yang laporan, misalnya ada yang kesana atau ada yang bergelut, Pak, dilihatin dulu. Jadi dia mantap. Jadi yang mantap itu sering ada yang gelut. Pantau tanda. Oke. Oke, kita akan dalam menyerahkan disitu posisi restitusi salah satu yang menjadi posisi pembiasan dia memaksudkan bahwa dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pemilik pada yang pada video kali ini kita akan membahas 5 posisi kontrol yang diajarkan dari dosen Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi tertutup 2. Posisi pembuat rasa bersama. Ini video yang saya sukai. Posisi pemantau. Saya paling suka Yang kedua, posisi manajer. Posisi tersebut mari kita saksikan hasil dari tambahan dua tema sekolah yang melihat bagaimana posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Perhatikan yang muncul di sini ya. Memandang diri dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup menghargai orang
akan membuat dirinya yang salah dan ia akan mengumpat yang simpatik tersebut di dalam dirinya. Bisa Bu. Yang ibu bahagia. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersinar himbau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu ingat, karena ini masih benar eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga dalam waktu, murid bisa bertindak baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Harus di sekolah dulu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Mari kita konsentrasi ya, rekaman aja. Kamu, saya harus tinggal kelas, pas sudah istirahat, selama 20 menit. Iya benar, konsentrasi ya. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal kelas, ucapan bersama di tempat dalam ya. Baik Bu. Aku dah aku mau dulu. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya? Baiklah, menurut kami, keyakinan sekolah yang mana yang telah digunakan? Hidup sendiri dan orang lain juga Bu. Setuju. Jadi, apa yang diyakini dari sisa lingkungan tersebut? Iya Bu, saya ini. Jadi sebenarnya bagaimana satu kelompok ini? Iya Bu. Bagaimana kalau bagaimana satu kelompok ini? Saya akan coba tinggal kamunya alam saya Bu. Baik, kalau bagaimana kamu di rumah, ada orang yang tidak bisa mengingatkan ya? Ada Bu, alam saya, Aima. Ada kan saya kan? Saya Aima, ada ibu saya. Jadi yang mengingatkan mereka adalah Aima dan ibunya. Kira-kira pada saat mengingatkannya, Salah, saya siapkan. baik, jadi mereka akan saya alami dari bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan budaya. Karena dari kedua pun ada tidak kurang perlu lagi. Tidak ada Bu. Baik, terima kasih sudah semangat. Sekarang mau belajar langsung belajar. Dan Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk menilai dan memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu berkompetisi, bertanggung jawab, bahkan memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya, guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Ibu Dewa, setelah mengamati adanya 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang ideal? Posisi mana yang dapat menunjukkan motivasi intensif ini? Ya, untuk posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan perlu ditunjuk segera lagi. Pada posisi inilah, guru dapat mendapatkan disiplin positif dengan pihak pada murid, dan meningkatkan murid. Perjalanan seorang guru terpilih untuk memberikan sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan yang bekerja lagi, berpihak, dan bertanggung jawab. Semoga penyelenggaraan 5 posisi kontrol yang telah ditingkatkan ini dapat menjadi ajaran refleksi bagi kita semua. Agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan diri. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat.
Diulang dulu ya. Dari 5 posisi kontrol ini adalah yang memunculkan identitas yang gagal, gitu ya. Karena tadi sebagai penghukum, motivasi tadi yang tadi adalah hukuman yang kita tunjukkan, ya. Terus membuat rasa bersalah demi ibu, maka tadi yang dikatakan panjang, demi ibu, bisa ibu dicarikan kemana, gitu ya. Secara tidak langsung anak merasa bersalah atas tindakannya. Lalu sebagai teman, mungkin ini yang sering kita lakukan di tingkat sekolah dasar ya. Sebagai teman, ketika merasa kita kaitannya kita akrab gitu ya, atau hubungan kita baik, maka kita akan dapat mempengaruhi anak tersebut dengan lebih mudah. Gitu ya. Tapi Bu, jangan cuma di sini. Ini pun memang memunculkan identitas yang sukses. Tapi ini kita coba untuk melakukan ke posisi tadi yang saya katakan, hanya tinggal satu tahap saja. Kita kaitkan ketika kita sudah menggali alasannya, kita kaitkan dengan aturan atau kita kaitkan dengan kesepakatan, kita kaitkan dengan keyakinan mereka, gitu ya. Tapi tadi catatannya ketika kesepakatannya kurang baik, maka efeknya pun akan berubah. Di pemantau Pak Haji, memantau bukan melihat, bukan dimantau Pak Haji, tapi pemantau ini kita kaitkan dengan kesepakatan. Anak harus tahu kesepakatannya apa, aturannya apa, maka akan diberikan konsekuensi di pemantau itu seperti itu. Tetapi ketika di manajer, maka muncullah tadi restitusi, gitu yang mengembalikan anak. Tadi diberikan pertanyaan kenapa melakukan hal tersebut, terus apa yang kamu yakini, gitu ya, terhadap perbuatanmu, terus bagaimana keyakinan kamu terhadap kesepakatan yang sudah dibuat, ya, terus apa yang akan kamu lakukan. Dan jangan lupa yang paling penting dalam posisi manajer, satu, validasi tindakan yang salah. Anak harus merasa bersalah dulu, gitu ya, merasa bahwa tindakan yang dilakukan itu salah, ya, sehingga dia memunculkan atau memperbaiki tingkah lakunya ke arah yang lebih baik dalam posisi manajer. Terus saya pun barusan ada yang baru lagi masuk lagi adalah penguatan. Ketika anak menjawab apa yang akan dilakukan, kita kuatkan. Ulang tadi ada mengulangnya. Saya akan meminta ibu dan kakak untuk membangunkan. Bagus. Berarti Naren akan meminta bantuan ibu dan kakak. Terus jawab lagi, beri penguatan lagi ketika dia memberikan solusi berdasarkan pemikiran. Nah ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Coba yang tadi ibu cucu, ketika berkata kasar, bayar 5.000. Itu maksudnya kesepakatan peraturan. Kenapa tidak dibuat keyakinan? Ya, yang kita yakini, kita sepakati bersama anak-anak. Apa yang kita yakini bisa dirubah menjadi apa? Saya berbicara dengan atau saya akan berbicara sopan dan ketika muncul berbicara kasar, bukan 5.000 yang ditagih, tapi apa yang kamu yakini terhadap keyakinan kamu. Saya berkata kasar dulu. Terus apa yang harus kamu lakukan selanjutnya? Ya. Nah, jadi mengapa aku harus kayak tadi salah satu? Jika kita lihat contohnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa harus pakai helm? Jaga keselamatan. Ada juga yang berpikir takut polisi. Ketika tidak ada polisi, ketika tidak malam hari, tidak banyak motor, tidak pakai helm, ya, karena kondisinya memungkinkan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dalam saat COVID melanda? Saya tidak percaya. Ketika sudah COVID-nya tidak ada, ya,
Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Satu, lebih abstrak dari peraturan, lebih dibuat umum atau yang diyakini. Yang kedua, berupa pernyataan universal, nilai-nilai kebajikan yang universal, ada nilai. Terus dibuat dalam bentuk positif, gitu ya. Makanya tadi jangan atau tidak boleh menggunakan hal yang negatif ketika melanggar jadwal yang. Lalu sedikit saja agar mudah diingat, ya, saya akan berbicara dengan saya akan berbicara dengan. Lalu selanjutnya sesuai dengan kondisi kelasnya, jangan sampai ada di kelas lain kesepakatannya ya. Makanya keyakinan kelas ini harus dibuat bersama murid di kelas tersebut. Ya, sehingga pertama sesuai dengan kondisinya, yang kedua ketika murid di kelas kita melakukan kesalahan, mereka sudah tahu keyakinan. Dan ini makanya semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Ini beberapa contoh keyakinan kelas. Siswa harus hadir di kelas tepat pada waktunya. Dilakukan lebih awal. Wajib memakai seragam sesuai ketentuan pakaian seragam sekolah. Terus berperilaku sopan santun dan saling menghargai satu sama lain. Ketika tadi berkata kasar yang mana tuh keyakinan? Ya. Ketika telat, ya. Naren, ya, Haji, ya. Jangan dipantau pilih tadi ya, tapi diyakinkan lagi terhadap peraturan kelasnya, peraturan yang dibuat oleh kelasnya ketika kegiatan berolahraga. Nah, ini sudah terbahas tadi juga ya. Ada tahapannya itu ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita stabilkan dulu identitaskan, ya, jangan sampai mereka merasa bersalah terus gitu ya, tapi stabilkan dulu. Tapi kita juga jangan lupa mereka harus mengetahui atas perbuatan yang mereka lakukan itu adalah bersalah, tapi jangan sampai mereka terus merasa bersalah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jangan cara menggali kenapa kamu berbuat seperti itu. Ketika anak menjawab, kita respon kembali. Terus lalu menanyakan keyakinan. Tanyakan lagi terhadap keyakinan. Ketika kamu telat, gitu ya, maka keyakinan kelas mana yang kamu langgar atau kamu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Lalu setelah itu kedepannya supaya kamu tidak melakukan perbuatan tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Pernahkah ibu bapak menerapkan bahasa fisik kepada murid? Ada yang pernah? Ibu dan bapak, Pak Haji deh. Seandainya Pak Haji ketika di lapang ada yang ketika berolahraga ada yang berkelahi, apa yang akan Pak Haji lakukan? Seandainya Pak Haji akan melakukan sesuatu. Pertama menanyakan, langsung ke validasi Pak Haji. Ya. Bagaimana cara menstabilkan identitas? Ya. Contohnya gini. Ketika gimana? Ini bukannya kalau sama kayak kita kan melakukan kesalahan ya. Misalnya dia nggak enak sama temennya ya. Bayangkan apa namanya? Marah di dalam. Dimarah kan? Makanya dia mengekspresikan dalam membuat temannya. Terus apakah ini seperti ini tadi? Ibu tahu kamu marah. Mengapa? Kalau ibu tahu kamu marah sebagai tanda kamu tidak terima dengan kelakuan teman gitu kan? Makanya seperti itu, bukan? Di stabilkan identitas bisa seperti itu. Iya. Karena kita tahu yang dia salah ya. Dia salah. Tapi bukan seperti pembetulan gitu ya. Namun bahwa apa
bahasanya. Jadi bukan pembenaran, namun bukan penguatan juga. Jadi saat ini dia salah kan? Jadi kita tuh paham gitu. Ibu paham kamu bereaksi memukul temanmu karena kamu diejek bisa jadi, diejek nama kamu misalnya. Namun apakah apa yang kamu lakukan gitu membuat temanmu sadar akan kesalahannya? Ya. Apa? Di stadion identitas ketika anak misalkan berkelahi gitu ya, kita panggil dulu kedua ya. Apa yang sudah kamu lakukan terhadap B? Apa yang kamu lakukan? Cek konfirmasi dulu apa yang sudah kamu lakukan. Kita akan melakukan betul atau tidak. Setelah itu tanyakan apakah perbuatan kamu itu salah atau tidak. Terus wadah kia terus ini dan gini terus kita bisa munculkan bapak di sini bukan mencari siapa yang salah, tapi bapak di sini akan mencari solusi supaya kalian bisa berdamai lagi, berteman lagi. Coba kira apa ya, nah apa yang menjadi alasannya kamu memukul misalnya, terus ini memukul apa. Nah setelah kita ketahui alasannya, coba keyakinan atau kesepakatan yang sudah kita buat sebelum berolahraga, apa yang kamu lakukan dari tadi aku menyatakan saya tidak memerhatikan apapun nanti, itulah kita apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki tindakan. Ya. Jadi di sini memang betul tadi kata ibu, kita memahami tapi bukan membenarkan kesalahan. Ya menjadi miskonsepsi seperti itu kebanyakan gitu ya. Ketika restitusi, saya paham, saya dipahami, tapi tetap anak pun harus memiliki atau mengetahui bahwa perilakunya itu adalah salah. Dan itu harus datang dari anak itu sendiri. Jadi supaya dia itu tidak merasa gimana ya. Kalau kita langsung ya kalau kita intervensi ya. Tetapi ya itu dimunculkan misalnya apakah yang kamu lakukan membuat teman kamu jerak-jerak atau jadi ditanyakan kepada anak itu sendiri. Apa akibatnya? Jika kamu mendapatkan perbuatan tidak tepat, terus kamu melakukan hal yang tadi membuat teman luka, gitu kan? Dampak kedepannya seperti apa? Itu ya, Bu ya. Jadi sebetulnya ketika kita kemarin sudah melakukan di posisi teman, gitu ya, itu caranya strateginya sudah bagus tuh sebagai teman. Tinggal menambahkan ini Bu, alasan dan menanyakan keyakinan. Sehingga kita memposisikan diri sebagai manajer. Keyakinan terkait keyakinan kelas peraturan yang mereka kesepakatan, berarti memang dimulai sebenarnya sih kesepakatan. Dia yang sini ditanya tuh, kamu kayak kesepakatan yang mana ya Bu? berarti tidak dibuat bersama anak-anak. Kalau kesepakatannya dibuat bersama anak-anak, lupa, nah berarti tinggal lupa atau lihat di dinding. Kalau di lapang nggak ada dinding ya dia. Di sisi A ini, emang ibu pernah bikin kesepakatan kayak enggak spesial. baru mau kejadian. Udah tapi belum ditempel. Bagian si A lucu ya dia yang keluarnya jeplaknya kawan. Tapi jeplaknya kadang benar. Ya. Itulah kejujuran dari anak ini. Bahkan ketika mereka yang ceplak itu perlu kita lakukan restitusi, akan memudahkan anak itu tersebut untuk memperbaiki perilaku. Iya. Nah, ini contoh penerapan budaya positif. Ini udah ada ya. Di bawah ini mana ya? Oh ini ada. Terus ini contoh penerapan budaya positif usaha bendera pokoknya bagus. Ini selatan sehat. Jadi yang prioritas tinggal aman. Aman itu ada juga. Ini contoh penerapan budaya positif komisi juga ya.
Jadi di sekolah kita itu sudah melaksanakan beberapa kegiatan atau banyak hal kegiatan yang menerapkan budaya ya. Hanya mungkin nanti kita tinggal bersama-sama memperbaiki lagi, terutama dari diri saya juga, menjaga konsistensi ketika anak melakukan perbuatan yang tidak baik, gitu ya. Berupaya memposisikan anak di mengingat ketika kita akan berbicara, saya sebagai manajer, saya akan melakukan restitusi. Harapannya seperti itu. Ini panduannya tadi yang ketiga. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dengan menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setiap baik sebagai manusia maupun sebagai anak bangsa. Ya, jadi anak menjadi kesempatan untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensi sebagai individu yang unik. Sementara itu, guru harus memberikan tuntunan dan pedoman agar anak tidak menjadi anak yang dapat melepas kegiatan. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk dikembangkan. Hal ini dikarenakan sekolah merupakan bagian dari pusat pendidikan, tempat tumbuh dan berkembang karakter siswa. Salah satu langkah membentuk lingkungan kelas yang terciptanya budaya positif yaitu menyusun kesepakatan kelas sehingga siswa mengalami keyakinan dan kesadaran akan penerapan disiplin berdasarkan motivasi internal sehingga memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila dan tujuan pendidikan. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi. Yang paling penting kita merefleksi, ya. Karena terkadang saya pun lupa tidak berada di posisi kontrol, gitu ya. Nah, tapi setelah kita melakukan kita belum melakukan eksekusi. Terus berarti pada posisi kontrol. Bagaimana perjalanan ini sebagai seorang among posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Banyak kuatnya ya. Saling menguatkan dan berbagi pengalaman. Bersama-sama kita menjadi guru yang lebih hebat dan berbahagia, yang sama-sama akan menciptakan murid yang selamat dan bahagia, serta sekolah yang aman, nyaman dan terima kasih. Itulah pemaparan saya mengenai budaya disiplin, budaya positif, gitu ya. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan di sekolah kita dan murid-murid pun sesuai dengan yang tadi tersambung dalam tujuan pendidikan dan memiliki nilai-nilai profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.